warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ciptarini, NPM 150/2018-041 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Di video ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai proses membangun jaringan kerjasama katalog induk atau indeks artikel majalah dengan protokol OAI. Sebelumnya saya menggunakan Paladin Laragon di sini dan mendownloadnya terlebih dahulu. Saya sudah mendownload Laragonnya, lalu bisa langsung saja diaktifkan dengan membuka folder Laragon. Setelah itu, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu menginstal folder OHS-nya dengan kita bisa membuka web ini PKP SFUCA, lalu di bagian downloadnya kita download yang Open Harvester System yang versi ini. Setelah di download kita langsung saja mengekstrak file OHS tersebut, lalu menyimpannya di folder Laragon di bagian folder www seperti ini. Lalu diubah nama foldernya untuk mempermudah. Lalu klik OK. Kebetulan saya di sini sudah mengekstrak file tersebut. Ada di dalam folder Laragon. Lalu kita langsung membuka Laragon dengan menggunakan PHP 5, lalu klik Start All. Kita bisa langsung klik web, lalu membuka OHS-nya sesuai dengan penamaan folder yang sudah kita buat tadi. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja mengisi connection karakter setnya dengan Unicode UTF-8. Database karakter setnya juga sama, Unicode UTF-8. Lalu membuat username-nya admin dan password-nya juga admin. Di sini kita mengisi emailnya dengan ohs@admin ohs.org. Lalu database drivernya MySQL, username-nya root, passwordnya dikosongkan saja, lalu dibuat database name-nya. Saya di sini membuat database name-nya dengan ohs_sji. Lalu setelah itu klik install Open Harvester System.
Setelah mengeklik install yang sebelumnya tadi, lalu setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita bisa saja langsung login dengan klik login yang ini. Lalu kita langsung masukkan username dan password admin, dan passwordnya admin. Lalu klik login. Setelah klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu kita melakukan penyetingan dengan klik site settings. Lalu kita isi yang ada di sini dengan merubah nama judul site-nya dengan, kalau saya di sini mengisi dengan nama saya sendiri. Dengan npm saya. Setelah kita mengisi site title-nya, lalu kita isi description-nya dengan jurnal-jurnal yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan jurnal dari Undip, lalu jurnal IP, dan jurnal Libraria. Langsung saja kita masukkan ke dalam description ini. Setelah sudah dimasukkan description-nya, kita bisa menambahkan logo. Tetapi kalau tidak ingin memakai logo juga tidak apa-apa dengan mengupload yang sudah logo yang sudah kita punya di folder komputer. Di sini saya menggunakan logo yang sudah saya download sebelumnya. Setelah itu kita bisa langsung saja mengklik save. Setelah sudah mengklik save, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan site title-nya sudah keubah sesuai dengan site title yang tadi kita masukkan. Lalu untuk memasukkan jurnal-jurnalnya, klik user home, lalu site administrator, lalu langsung saja add archive. Kemudian kita isi data-data yang ada di dalam add archive ini dengan sesuai dengan jurnal yang ingin kita masukkan. Di sini saya akan masukkan jurnal pertama, yaitu jurnal pertama yang saya masukkan yaitu Undip e-Jurnal. Berikut webnya. Lalu saya langsung saja menuliskan title-nya dan description-nya yang ada di dalam web tersebut. Description ini boleh diisi dan boleh juga tidak diisi. Lalu setelah itu isi URL-nya, URL ini. Lalu pada OAI base URL kita isi
isi URL yang ada di web jurnal tersebut, yaitu yang ini. Kita masukkan ke OAI base URL ini. Lalu untuk admin email, kita bisa klik fetch archive metadata. Setelah mengklik fetch archive metadata, pada admin email akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa langsung klik save. Jika data-data tersebut berhasil, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik manage untuk memasukkan data-data artikel yang ada di dalam jurnal Undip tersebut. Lalu klik manage, lalu kita klik yang bagian all set. Langsung saja klik update metadata index. Kamu udah pernah jalanin puasa sawah belum? Setelah sudah berhasil diupdate, maka jurnal tersebut akan muncul pada bagian browse, dan kita bisa melihat berapa record yang sudah terbaca di dalam OHS ini. Ini jurnal-jurnalnya yang sudah terbaca, ada sekitar 38 record. Lalu setelahnya saya akan memasukkan data jurnal lagi sebanyak 2 jurnal, yaitu jurnal IP dan Libraria, dengan cara memasukkan data seperti yang tadi, sama seperti yang tadi. Yaitu dengan klik user home, kembali ke site administrator, dan add archive lagi, lalu mengisi data-data yang ada di sini dengan jurnal yang lain yang akan kita masukkan. Di sini saya sudah berhasil memasukkan 3 jurnal, yaitu Undip e-Jurnal, Jurnal IP, dan Libraria. Pada jurnal IP sudah berhasil membaca sebanyak 46 record, dan pada jurnal Libraria sudah berhasil membaca sebanyak 49 record. Selama Laragonnya masih aktif, maka artikel di dalam jurnal masing-masing jurnal ini akan terus ke-update dengan sendirinya. Setelah itu, maka sudah bisa dikatakan ini sudah berhasil memasukkan jurnalnya. Sekian tutorial singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.